Bebas adalah satu di antara bentuk perilaku interaksi seseorang dengan individu atau kelompok yang menyimpang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat yang bertentangan dengan hak pribadi. Penyebab pergaulan bebas, rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Contohnya seperti orang tua mengizinkan anaknya untuk berpacaran, tetapi tidak dalam pengawasan. Itu sangat berpengaruh dalam pergaulan bebas. Dan juga dapat menyebabkan keinginan yang tidak diinginkan. Hidup contohnya adalah ketika semua lingkungan teman sebaya memiliki smartphone baru yang memiliki kamera bulat-bulat, seseorang yang masih labil terutama remaja akan menggunakan ini juga biar sama dengan teman-temannya. Selamat sore Pak, kami dari mahasiswa IPGRI Pontianak. Di sini kami ingin mewawancarai Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang pergaulan seks bebas saat ini? Pergaulan seks bebas ya, khususnya Pontianak ya. Ya. Yang jelas itu sangat tidak dibenarkan dari segi agama maupun hukum ya. Ya. Cuma sangat disayangkan. Kadang-kadang maaf mahasiswa ya, dari kampung, dari perkampungan ngekos, nah itu yang bikin mungkin jauh dari orang tua kali ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak boleh lah. Tanggapan saya sih seperti itu sih. Nah, bagaimana tanggapan Bapak cara mengatasi agar generasi muda saat ini tidak terjerumus? Tanggapannya ya, Iya. Ada beberapa poin sih, faktor atau poin kan. Jadi satu, selektif memilih teman. Dalam arti ya kita harus memilih teman yang benar, ya kan. Dua, dekatkan diri dengan agama, ya kan. Iya. Tiga, perbanyaklah kegiatan positif di lingkungan kampus maupun di luar, di lingkungan. Ini itu aja sih untuk sementara. Wah, baik, luar biasa untuk Bapaknya. Assalamualaikum Pak Aisi. Perkenalkan nama saya Tanti. Saya dari kampus IPGRI. Saya ingin mewawancarai Kakak. Nama Kakak siapa? Hanifah Kami. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Kakak tentang pergaulan bebas terhadap generasi muda saat ini? Kalau bebas ya, Kayaknya sekarang tuh nggak ada batasan lagi ya. Gimana ya? Pokoknya nggak ada aturan lagi lah tuh. Benar-benar bebas. baik. Ya. Apakah pergaulan bebas bisa mempengaruhi karakter dan gaya hidup seseorang? Bisa. Jadi pasti mereka makin lebih wah gitu kan. Jadi tuh gaya hidupnya pasti lebih yang pengennya yang di atas gitu. Biar menarik perhatian lawannya. Terima kasih ya, Kak. Yang pertama, tidak bisa memanfaatkan waktu. Yang kedua, tidak bisa menghargai kedua orang tua. Yang ketiga, melakukan seks bebas. Dan yang terakhir, memakai obat-obatan terlarang seperti narkoba. Terima kasih. Pergaulan bebas umumnya siapa saja yang ingin bergaul, tidak ada larangan suatu apapun, tidak ada undang-undangnya, tidak ada pasal-pasalnya sama sekali. Namun pergaulan bebas ini termasuk HAM atau hak asasi manusia, yang dimana seluruh manusia bisa melakukan pergaulan dengan bebasnya, namun dengan syarat ketentuan mengikuti norma-norma yang berlaku. Pergaulan bebas umumnya dipandang dua, yaitu dari segi positif dan negatif. Dari segi negatif yaitu pergaulan yang mengarah seperti seks bebas, minum-minuman atau mabuk-mabukan. Bisa jadi itu yang membuat
pergaulan itu menjadi jelek. Sedangkan yang sisi positif yaitu pergaulan yang dimana seseorang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Salah satunya bakti sosial, acara organisasi yang mengarah bimbingan untuk menuju ke depannya gimana atau membahas masa depan bangsa ini bisa, ataupun mengikuti suatu kebersihan yaitu kerja bakti bisa, bakti sosial, bakti lingkungan lah apa yang bisa dikatakan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Oke. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear it? Faktor lingkungan, contohnya teman-teman kamu sering mengajak kamu untuk mabuk-mabukan, bahkan ada suatu saat menyuruh kamu untuk memakai narkoba dan lain-lainnya. Kurangnya wawasan agama dan pengetahuan mengenai agama membuat seseorang banyak gagal mengidentifikasi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama. Maka dari itu, pelajaran agama sangat penting untuk dipelajari. Sangat membantu jika digunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun jika internet digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak pantas, maka akan sangat berdampak bagi seseorang dengan melihat konten yang tidak pantas. Lima dari 10 remaja putri terjerumus dalam pergaulan bebas. Andakah salah satunya? Dia adalah Diki. Ia adalah seorang pelajar yang ada di Bandung. Awalnya, hidup dia berjalan seperti pelajar pada umumnya, yang berangkat pagi ke sekolah untuk belajar dan menggapai cita-cita. Ia adalah sosok yang ramah, lalu sopan dan menghormati gurunya. Ia juga siswa yang pintar dan berprestasi, terutama dalam pelajaran matematika. Ia memiliki beberapa sahabat yang dekat dengannya. Ia dan sahabatnya suka belajar bersama, main bersama, bahkan melakukan hal gila bersama. Tetapi, semua itu berubah semenjak dia mengenal barang haram yang biasa disebut narkoba. Sekarang sekolah dia menjadi berantakan. Ia menjadi tidak sopan terhadap guru, berlagak preman, dan sering main kekerasan. Bahkan, dia sampai berbuat kriminalitas demi mendapatkan barang haram itu. Barang saya udah ada? Udah siap. Uangnya sudah saya transfer. Oke. Makasih. Baginya, barang itu memberikan kenikmatan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu hanya sesaat dan membebani tubuhnya. Bahkan dia pun tidak tahu bahwa barang itu bisa membuat dia mati. Dikit.
Lo kenapa? Diki, lo kenapa? Ini tuh bisa bikin lo mati. Ini tuh bisa bikin lo mati. Bro, lu di mana? Kita kangen. Menurut riset, 33 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Narkoba berdampak negatif bagi kesehatan kita. Narkoba membuat masa depan kita suram. Rindukanlah tawa masa depan. Buatlah karya sebelum padam, dan tujulah Garis kebahagiaan. Jauhilah narkoba, karena narkoba Bukan sahabat kita. Baik, sekian penelitian dari Dr. Hadi mengenai pergaulan bebas di Indonesia.